dengan nomor NIM 2019-410029. Saya Yulita Nur Anggraini dengan nomor NIM 2019-410108. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai pengaruh komunikasi media massa dengan gaya hidup. Media massa yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada khalayak atau penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis. Alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada para audiens yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lainnya bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. Alat-alat media massa yaitu surat kabar, handphone, film, televisi, dan radio. Jenis-jenis media massa yaitu media cetak, media elektronik, dan media online. Media cetak terdiri dari koran dan majalah, yang sebelumnya orang-orang mengetahui sebuah informasi dari media tersebut. Media elektronik terdiri dari televisi dan radio, di mana orang-orang dahulu mengetahui perkembangan atau informasi melalui media tersebut. Media online terdiri dari Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok yang informasi tersebut meluas dengan cepat. Perkembangan digital tentu dapat membawa pengaruh positif, namun jika dapat mengkontrolnya, beberapa dampak negatif didapat. Berdasarkan Digital Around the World 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta pengguna, sekitar 56% pengguna populasi. Rata-rata lama pemakaian selama 3 jam 26 menit. Media sosial meliputi Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, hingga TikTok. Beberapa hal yang kerap muncul ketergantungan atau cemas jika tidak menggunakan media sosial. Membandingkan hidup kita dengan orang lain, membawa permasalahan dunia maya ke dunia nyata, hingga mempengaruhi gaya hidup kita. Waktu itu kan pernah ya mati lampu kan, terus kayak sinyal tuh ngadet gitu kan, itu tuh kayak bener-bener nggak tahu mau ngapain, kayak karena kehidupan aku seperempatnya, setengahnya itu kan medsos banget gitu kan, maksudnya tergantung sama medsos. Jadi waktu itu tuh bener-bener ini banget sih nggak tahu mau ngapain gitu. Karena pas gue lagi pakai Instagram DLL itu kayak toksik, ngerasanya kayak ngeliatin hidup orang, terus jadi ngebandingin hidup orang sama hidup kita, jadi ngerasa kayak insecure sih, jadinya milih buat stop. Berdasarkan studi International Mental Health and Education, pengguna media sosial yang berlebihan dapat mempunyai gangguan mental. Fitur like dan komen media sosial juga kerap menjadi hal mempengaruhi perasaan pengguna. Ada ciri kepribadian bahwa ada orang itu senang mendapat pujian, orang itu senang mendapat perhatian, orang itu selalu pengen dapat dukungan orang banyak. Kalau seperti itu terus kita kembangkan, di balik itu akan ada suatu kelemahan bahwa ketika tidak banyak pujian, ketika tidak banyak perhatian, saya akan down. Dr. Sanardi menambahkan, manusia harus memilih informasi yang sesuai dan bermanfaat. Kini sama halnya memilih media sosial yang baik untuk pribadi seseorang. Kondisi dan relasi psikologi seseorang berbeda-beda dalam isi media sosial. Namun, psikoterapis dari California School of Professional Psychology Filipina menyarankan media sosial baiknya digunakan 30 menit hingga 1 jam per hari. 5 macam solusi penyebab pengaruhnya media massa dengan gaya hidup. Yang pertama, fokus pada orang-orang di sekeliling kamu. Yang kedua, perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Yang ketiga, menggunakan alat media massa dengan secara bijak
artinya tidak berlebihan dalam penggunaannya. Yang keempat, cari kegiatan lain yang bermanfaat. Dan yang terakhir, hapus aplikasi yang menghabiskan waktu kamu dari gadget dan pasang beberapa aplikasi yang benar-benar dibutuhkan. Cara komunikasi yang baik untuk mengatasi permasalahan media massa dengan gaya hidup. Yang pertama, fokus dan merespon dengan baik saat berbicara dengan lawan bicara, agar menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, jika saat bersama dengan keluarga atau teman, tidak merasakan fokus karena adanya handphone, melainkan melakukan kegiatan yang positif seperti bermain bersama atau bercerita. Yang ketiga, tidak membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita. Yang keempat, hidup sesuai dengan apa yang ada di kehidupan nyata. Dan yang terakhir, tidak ketergantungan dengan media massa. Sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai pengaruh komunikasi media massa dengan gaya hidup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.